yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Pagi ini saya mau menyapa saudara terkasih. Puji nama Tuhan, shalom. Masih belum semangat. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa di sini yang sudah merasakan berkat dari Tuhan? Boleh langkahkan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Datang berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah suara dan hati kami berseru meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau mulia. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan bertatalah di atas pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini. Biar nama-Mu terus ditinggikan. Biar nama-Mu terus dipuji. Dari utara, barat, selatan, hingga di mana-mana akan terdengar suara-Mu bahwa Engkau hidup dan Engkau bertata dalam hati kami masing-masing. Kami siap Tuhan untuk menyambut ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita berseru dalam namanya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Katakan dengan penuh iman. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kuakui Engkaulah Bapa kami yang bertata di surga. Sama-sama katakan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Katakan dari awal. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu
Kau tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Saya mengundang jemaat saja, katakan dari awal, dengan darahmu, katakan dengan kini. Oh haleluya. Sama-sama kita katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Pengabdianku, pengabdianku hanya
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan telah menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita pagi ini berseru di hadapannya dan memanggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Oh, kau sepenuhnya aku milikmu Tuhan. Kau telah mengorbankan hidupmu untuk kami Tuhan. Oh, kau tukar nyawamu untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Ku berseru, ku panggil namamu ya Yesus. Haleluya. Sebab hanya pengabdianku hanya kepadamu. Engkaulah Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia dan ajaib namamu. Haleluya. Oh, terima kasih ku tinggikan. Bapa, kau layak dipuji. Haleluya. Oh, bagi Sang Raja, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kau Allahku yang baik, Bapa setia, Raja mulia. Oh, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan dan layak disembah. Terpujilah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Sungguh dahsyat perbuatanmu, sungguh mulia pengorbananmu. Betapa suci darahmu Yesus. Kau tebus dosa kami, Kau layakkan kami Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku agungkan namamu Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Yesus, ku sembahkan, ku agungkan, dan ku puji namamu Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernapas memuji Engkau. Bapa yang baik selama-lamanya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Oh, hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Oh, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Kami hidup dan bernafas ingin membalas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terimalah persembahan kami pagi-pagi ini Tuhan. Biarlah nama-Mu layak dipuji. Haleluya. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Yesus. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
akan hidupku. Kaulah harapanku, kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah ku balas sampai segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan selamanya, selamanya. Oh, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur hanya padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, katakan kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan selamanya, selama masih dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri dan katakan, dengan apakah ku balas segala kebaik, katakan Kau baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur hanya padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Oh, ku katakan, oh, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur hanya padamu. Dengan apa kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan selamanya, selamanya. Kami mengagumi dan hormat akan Engkau Tuhan, katakan
ku kagum, ku kagum. Mengatakan Engkau, hanya Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita, amin, haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Saya mau menyapa yang pemenang pada pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Salam terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua pemenang, mari kita sambut Sang Raja di hadiratnya pada pagi hari ini. Mari kita naikkan lebih tinggi di hadapannya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit nyatakan kemuliaan, bukan bangkit nyatakan kebesaran, sampai setiap lutut bertalut, semua lidah siapa Dia? Yesus Kristus dialah
berikan kesempatan untuk memberikan salam kanan kiri saudara, minimal 5 orang. Haleluya. Berikan salam kanan kiri saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita percaya, karena hati kita percaya pada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Sebab hatiku percaya, percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kau baik Tuhan, Kau selalu setia bagi kami Tuhan. Amin. Terpujilah. Sama-sama nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hati kami percaya. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Ada kesaksian untuk Bapak Alfon. Dipersilakan. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Alphonse KH. Saya berasal dari NTT. Tahu saudara NTT? Tepatnya di Flores Timur, di Larantuka.
Mungkin saudara-saudara pernah menonton di Jumat Agung, itu sering di Larantuka itu prosesi patung Bunda Maria. Nah, saya lahir dibentuk dari rahim ibu itu di daerah Larantuka, saudara, dan di sana mayoritas agama Katolik. Nah, ini kalau saya bersaksi agak panjang, nggak apa-apa ya Pak Pendeta ya. Jadi begini, saya menikah dengan istri Toraja, dikaruniai 2 orang putri. Sekarang yang bungsu ada ikut saya. Dan kenapa saya pindah ke Kristen Pentakosta? Jadi perjalanan saudara, saya dibentuk dan saya diambil menjadi seorang Kristen yang dulunya saya seorang Kristen, tapi jujur di agama Katolik kita hanya ibadah, saudara. Kalau disuruh buka Alkitab, saudara, itu sampai 1 jam baru saya ketemu ayatnya, saudara. Tetapi Tuhan tangkap saya di tempat yang tidak hormat, saudara, yang mana saya ditangkap di dalam penjara, saudara. Dan jujur, saudara tahu kalau karakter orang Timur itu suka peminum, suka pemabuk, saudara, suka kelahi, saudara. Dan saya salah satunya. Saya tidak akan sungkan-sungkan, saya tidak akan malu-malu menceritakan masa lalu hitam saya, saudara. Bukan saya cerita karena saya dulunya hebat kelahi, bukan, tapi saya memiliki Yesus dalam hidup saya saat ini. Ada amin, saudara? Ada amin, saudara? Haleluya, saudara. Jadi cukup panjang, saudara. Kalau di wilayah Pelaran, bilang aja Pak Alfon, orang Timur. Tidak ada yang tidak tahu, saudara. Tapi puji nama Tuhan, setelah saya titipan kejaksaan 3 bulan di dalam rutan, saudara, saya keluar dan saya ditunjuk oleh gereja untuk sekolah Alkitab di BIL Internasional. Dan iman saya dibentuk oleh Bapak Pendeta Martin Apoi yang sekarang ada di depan kita, saudara. Tepuk tangan buat Bapak Martin Apoi yang mendidik saya, saudara, sampai saat ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa masa lalu yang begitu kelam, tapi kalau saya ceritakan ini betapa Tuhan merubah kehidupan saya yang sangat signifikan, saudara. Tidak mudah, saudara. Di Larantuka itu semua mayoritas agama Katolik. Dan ibu saya, orang tua saya sudah meninggal, tinggal ibu. Dan kami 5 bersaudara dan semuanya Katolik. Bahkan ada yang menelpon, mati aja di Samarinda. Ada yang bilang kalau mau pulang bikin gereja sendiri di sini. Tapi saya tetap berdoa kepada mereka, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tetap mengasihi mereka, saudara. Walaupun mereka tidak menerima saya sebagai saudara, tapi saya tetap ingat mereka adalah saudara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa yang saya ceritakan tadi, masa lalu saya yang gelap, saudara. Saya pernah cerita dengan Pak Martin bahwa di tahun 1993, saudara, yang masih istilah topas, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat ya, yang celana di sini ketat masih rombeng, itu saya salah satunya, saudara. Yang kayak Arafik itu yang sampai di sini, saudara. Nah, itu saya salah satunya di zaman itu, saudara. Tapi saya tidak melihat itu masa lalu saya tidak melihat, karena ada ayat jaminan firman Tuhan. Dia katakan di Yesaya
18 ayat 1. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, bisa aku putihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, bisa aku putihkan seperti bulu domba. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika saya sekolah Alkitab yang dididik oleh dekan saya Pak Martin Apoy, dan sekarang saya keluar dan saya menginjil di mana-mana. Kadang saya di rutan narkoba, terkadang saya di lapas, terkadang saya juga di Pelni, saudara. Pelni dari Balikpapan, Parepare, Makassar, Bau-Bau, Gelaran Tuka. Begitupun sebaliknya selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, saudara. Dan akhirnya saya harus kembali karena saya masih punya tanggungan 2 anak yang masih kuliah, saudara. Jadi itulah saya merasa bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah terlambat. Semuanya akan tepat indah pada waktunya ketika kita dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya juga saudara bahwa ada ayat jaminan firman Tuhan, Yohanes 11 ayat yang ke-7. Dia bilang, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan memperolehnya. Saya percaya ayat jamin firman Tuhan itu, saya percaya berlaku untuk saya dan berlaku buat saudara. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa saya boleh ada di tempat ini bukan karena kekuatan kehebatan saya, bukan karena kekuatan gagah saya, tapi ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Singkat cerita, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta dan seluruh sidang jemaat di tempat ini untuk memberikan saya kesaksian. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom. Tiba saatnya kita akan persembahan kita yang pertama. Persembahan penginjilan yang amplopnya seperti ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah Tritunggal, Allah Bapa yang menjadikan segala sesuatu, Allah Anak yang menebus kami dari setiap pelanggaran dan dosa kami, bahkan Allah Roh Kudus dengan kami menjadi anak-anak Allah. Bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh masuk dalam ibadah sungguh karena kebaikan Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, dan persembahan kami, biarlah persembahan ini bergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah Tuhan yang mengembalikannya berlipat kali ganda. Kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari saya undang kaum ibu saja dari awal, katakan laki-laki berdoa. Kaum pria jangan mau kalah, kaum wanita berdoa, katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Masih dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Dipersilakan hambanya untuk maju ke depan. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya.
Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di surga, Bapa kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang telah rela berkorban untuk menggantikan kehidupan kami, yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang tak bersyarat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua Tuhan, Kau urapi kami semua Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam setiap hati kami yang paling baik Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang setia kepada Engkau, anak Tuhan yang takut akan Engkau, anak Tuhan yang memiliki karakter seperti karakter Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, dan kami boleh menjadi saksi bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan Tuhan Yesus. Berikan hikmat urapan marifat dari Tuhan dalam penghidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Singkapkan rahasia firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja di tempat ini, bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan tenang Tuhan Yesus. Kuasai tempat ini dengan kuasa urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dari awal hingga akhirnya semuanya dalam pengendalian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan melalui bibir hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pastor Apius dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini yang kedua kali ya saya berada di sini, terima kasih gitu. Sekitar berapa bulan yang lalu ya sempat ada di sini gitu bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Ada yang sudah kenal saya? Berarti belum ada, puji Tuhan. Berarti belum terkenal gitu, makanya belum dikenal gitu. Puji. Ya, nama saya Marten Apuy. Kalau orang melihat dari nama saya berarti saya orang Dayak ya. Saya orang Dayak Kaltim, saya Dayak Kenyah. Ya, papa saya seorang hamba Tuhan ya. Tadi Pak Alfon memperkenalkan diri saya pendeta, tidak gitu. Saya bukan pendeta, tapi saya adalah seorang suka menginjil. Ya, boleh dikatakan ya panggil aja evangelis tak apa-apa gitu. Tapi bukan pendeta. Tapi saya bersyukur gitu. Kalau dipanggil pendeta itu karena saya profesi saya banyak juga. Saya juga seorang pendidik. Ya, berarti pendeta pendidik dalam Tuhan. Bisa juga seperti itu. Saya juga sering berkolaborasi dengan teman-teman yang berusaha, pengusaha dalam Tuhan juga pendeta juga. Haleluya ya. Saya juga bergelut di bidang politik, berarti politik dalam Tuhan. Berarti semuanya kita kerjakan dalam Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, maaf saya datang ke sini bersama dengan Pak Alfon tadi yang sudah bersaksi, kemudian juga Pak Temi Monggo Gibung, kami bertiga datang gitu. Kalau Pak Temi ini teman saya sejak kecil. Teman saya waktu kecil ya sering kelahi juga gitu. Seringnya bertengkar lah dengan beliau gitu. Tapi akhirnya kami tetap bersama sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga baru kenal dengan Pak Alfon beberapa tahun yang lalu gitu. Dan beberapa waktu-waktu yang dekat ini saya baru kenal pribadinya Pak Alfon itu, latar belakang beliau seperti apa gitu. Kok sebelum-sebelumnya enggak begitu kenal siapa Pak Alfon, cuma saya lihat sering saja diskusi dengan beliau gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memenangkan dia. Maka saya bilang, ayo Pak Alfon mau enggak kalau kita sama-sama pergi penginjilan? Oh boleh Pak, katanya gitu. Ya puji Tuhan, saya ngajak dia kemarin ke Bontang. Ya ke Bontang ya? Ya ke Bontang, tapi beliau tidak sempat hadir ya. Akhirnya saya sendiri yang ke sana. Ada dengan Pak Temi, bukan ke Bontang, ke Bukit Pinang. Ya,
dengan Pak Temi juga ke sana ya. Puji Tuhan, saya pikir tidak perlu lama-lama. Mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yang menghormati firman Tuhan, baik kita bangkit berdiri gitu. Kita menghormati firman Tuhan ini ya. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat, katakan amin. Ya. Tadi kalau Pak Alfon kalau zaman dulu dia membuka Alkitab itu sampai 1 jam baru dapat, tapi sekarang sudah cepat ya. Puji Tuhan ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya oleh yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan ini tidak perlu lagi saya jelaskan gitu, karena inti sari dari firman itu dari puji-pujian tadi gitu. Saya ngikutin dari awal sehingga terakhir tadi, wah semuanya apalagi yang ingin saya sampaikan gitu. Ditambah lagi kesaksian Pak Alfon, semuanya terangkum dalam firman Tuhan ini. Luar biasa. Saya bilang, wah, tadi saya merenung, aduh, apalagi ingin saya sampaikan gitu. Karena semuanya sudah disampaikan melalui puji-pujian kita pada saat pagi hari ini. Ya, di sini saya akan memberi judul Kebangkitan Kristus, Harapan Hidup yang Kekal. Karena ini masih dalam suasana kebangkitan gitu, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat, wah masih ada dekorasi tentang kematian Tuhan itu di sini. Jadi kita akan berbicara, kita akan belajar tentang kebangkitan Kristus, harapan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Kok lesu sih? Sudah makan belum? Ya. Ada amin? Ya, gitu harus semangat. Di dalam Tuhan itu harus semangat ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena dari perkataan kita itu menunjukkan iman kita, menunjukkan motivasi kita, menunjukkan semangat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita semangat pasti beda ya. Dari suara kita, dari perkataan kita pasti akan beda. Seperti saya di depan ini, kalau saya lesu, kalau saya pasti tidak akan membuat Bapak Ibu semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan Kristus adalah harapan hidup yang kekal. Kalau kita sebagai orang Kristen bicara tentang kebangkitan Kristus, ini bukan sekedar sejarah. Ini bisa dipakai Pak Albius? Bisa. Oh ya. Ya, bukan sekedar bicara masalah sejarah, tapi ini adalah merupakan pondasi iman Kristen, kebangkitan Kristus itu. Kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada pengharapan bagi kita. Tidak ada keselamatan, tidak ada hidup yang baru. Tetapi karena Kristus bangkit, kita semua berubah mendapatkan kehidupan yang baru selama-lamanya. Haleluya. Ya. Kebangkitan Kristus Yesus itu melahirkan kita kembali. Tadi kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 tadi mengatakan bahwa kebangkitan Kristus Yesus itu melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh harapan. Bahwa kebangkitan Kristus itu tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kebangkitan Kristus Yesus itu karena rahmatnya Allah melahirkan kita kembali kepada suatu kehidupan yang penuh harapan. Kalau kita melihat bahasanya adalah Zoe life, kehidupan Allah. Kita dibangkitkan membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang sama seperti Tuhan. Itulah tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dia menciptakan Adam dan Hawa itu menjadi memiliki kehidupan yang sama dengan Allah. Zoe life, kehidupan yang sama. Tetapi Adam dan Hawa ternyata tidak bisa menjaga apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan mereka. Kebangkitan Kristus itu melahirkan kita kembali. Artinya apa? Hidup kita saat ini tidak lagi hidup seperti manusia lama kita. Ya.
Kita sudah berubah karena kita sudah dilahirkan kembali. Sudah berubah, tidak lagi kelakuan kita seperti yang dulu. Dulu suka merokok, tidak merokok lagi. Seperti Pak Alfa tadi cerita, tidak suka minum, tidak minum lagi, tidak memabuk lagi. Itu namanya kita dilahirkan kembali. Kita lagi tidak hidup lagi seperti kehidupan kita yang lama. Kemudian yang kedua adalah kita menerima hidup baru dari Allah. Nah, kalau kita belajar di dalam kehidupan, tingkatan kehidupan itu, Bapak Ibu terkasih, ada 4 tingkat kehidupan dalam dunia ini. Ada tingkat kehidupan tumbuhan namanya plant life, tingkat kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kedua adalah tingkat kehidupan binatang, hewan. Ketiga adalah tingkat kehidupan manusia. Yang keempat adalah tingkat kehidupan Allah atau soul life. Nah, kebahagiaan yang kita bawa, yang Tuhan membawa kita ini, kita masuk ke kehidupan ilahi ini, kehidupan soul life ini. Kita bawa, dimasukkan ke sini. Kita bawa ke dalam kehidupan yang kekal gitu. Jadi kita tidak hidup biasa, tapi kita hidup dengan kuasa Allah. Kita punya masa depan yang penuh harapan. Nah, kemudian ada di sana dikatakan kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Pengharapan orang yang percaya itu pasti, kata Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa kehidupan yang orang yang percaya yang pasti itu tidak dapat binasa. Tadi kita sudah membaca, tidak dapat layu, tidak bisa cemar, tetapi semuanya tersimpan di sorga. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Apa yang tersirat, apa yang dikatakan dalam firman, semuanya itu adalah suatu hal yang pasti. Bukan suatu harapan yang kosong. Inilah jaminan kekal dari Tuhan bagi kehidupan kita. Dunia boleh berubah, dunia situasi bisa sulit, tapi masa depan kita tetap aman di tangan Tuhan. Ya. Karena Dia sudah bangkit, Dia sudah menyelesaikan semuanya. Ya. Dia sudah memberikan satu harapan yang baru bagi kehidupan kita. Arti harapan baru di sini bukan sekedar harapan cemas-cemas, tapi maknanya adalah suatu kepercayaan diri. Ada keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan berikan bagi kita. Ada satu ekspektasi, ada satu harapan yang pasti terjadi. Ada masa depan yang baik bagi kita. Jadi orang yang percaya itu bukan optimis kosong, tetapi yakin karena kebangkitan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kalau kita belajar tentang firman ini gitu. Loh, Tuhan itu kok bisa mati ya gitu kan? Secara manusia ya mati, tetapi secara ilahi Dia tidak mati. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 3 hari 3 malam. Dulu saya sempat bertanya-tanya itu Pak Pendeta Pak Albius gitu. Apa yang dilakukan gitu oleh Yesus selama 3 hari 3 malam. Setelah saya mencari, ternyata Tuhan menyingkapkan rahasia firman ini bagi saya gitu. Baru setahun yang lalu saya mendapatkan rahasia firman ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama 3 hari 3 malam. Waktu Dia mati di kayu salib, kemudian Dia dikuburkan. Benar ya Bapak Ibu, Dia mati hari Jumat, Dia bangkit hari Minggu. Orang-orang di luar sana bertanya, Tuhanmu mati, Dia tidak melakukan apa-apa. Ternyata ada satu karya besar, ada satu pekerjaan besar yang Dia lakukan selama 3 hari 3 malam itu. Haleluya. Di sana dikatakan, kalau kita melihat dalam Matius 12 ayat yang ke-40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Secara fisik Yesus mati, Dia dikubur, ya, di dalam satu kuburan, ya. Tetapi rohnya tetap hidup. Makanya Dia mengatakan bahwa Yesus anak manusia itu akan tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, seperti yang dikatakan juga Yesus kepada salah satu penjahat yang ada di sampingnya Dia. Dia mengatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Karena dia percaya, karena dia yakin bahwa yang ada di tengah-tengah dia itu, ada di samping dia, itu adalah Tuhan, bukan sosok manusia biasa. Hari ini juga kita sama-sama berkata, hari ini juga aku bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini juga kita berkata, hari ini aku bersama-sama dengan Tuhan.
Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan berkata, hari ini juga aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Di sini kita melihat dalam perjalanannya Yesus masuk ke suatu tempat namanya Seol atau Hades. Dalam bahasa Yunani Hades atau Seol, dunia orang mati. Yesus masuk ke sana di dalam perut bumi ini. Dia masuk ke sana, ada tempat peristirahatan. Ada tempat peristirahatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam perjanjian lama. Mereka ada di sana. Makanya orang mengatakan selamat jalan ke Firdaus katanya. Orang mengatakan gitu seperti itu. Betul, Firdaus itu ada. Itu zaman perjanjian lama. Firdaus, Hades itu, Firdaus itu adalah tempat sementara. Tempat singgah sementara bagi roh-roh yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada zaman perjanjian lama. Mereka meninggal, mereka ada di sana, mereka dititip di sana, mereka sedang menunggu keselamatan yang sempurna itu. Ya. Di sana, di Seol itu ada dua sisi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah di sini kita ngelihat di Seol itu ada namanya Firdaus, ada namanya Hades juga. Di sana ada tempat yang bersukacita, ya. Ada tempat yang tenang, ada tempat yang aman. Tetapi ada tempat yang tersiksa. Di sini kalau kita lihat kematian bayi-bayi orang Kristen yang percaya, mereka masuk ke paradise, mereka masuk ke Firdaus itu. Mereka masuk di sana, mereka menunggu di sana pada zaman perjanjian lama. Kemudian orang yang hidup dalam dosa, orang yang tidak setia kepada Tuhan, mereka masuk namanya Tartarus, ke tempat ya penungguan, tapi tempatnya sangat tersiksa. Ingat cerita orang kaya dengan Lazarus, seperti itu. Lazarus ada di pangkuan Abraham, itu ada di Firdaus. Orang kaya ada di tempat siksa, dia menderita, tapi bukan neraka sesungguhnya, tapi itu adalah tempat sementara, tempat orang fasik ditempatkan di sana. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan setelah dihakimi, maka dia akan masuk surga. Tetapi orang yang tidak percaya, orang fasik, orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang hidup dalam dosa, maka mereka akan masuk ke dalam neraka atau hell. Ya. Lanjut saya. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, kenapa orang percaya pada zaman perjanjian lama itu tidak bisa masuk ke surga langsung? Pertama, karena dosa itu belum ditebus dengan sempurna. Kemudian roh mereka belum dilahirkan kembali. Yang ketiga, Yesus belum membuka jalan. Jadi makanya orang-orang yang benar pada zaman perjanjian lama, mereka ada di Firdaus. Mereka tinggal di Firdaus. Kalau kita ngelihat kenapa mereka tinggal di Firdaus, ya kita ngelihat dalam Ibrani 10 ayat 4, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Nah, pada zaman perjanjian lama, kalau orang berbuat salah, kalau orang berbuat dosa, maka mereka harus untuk minta pengampunan itu mereka harus menyembelih ya domba. Mereka harus korbankan domba. Ya, gitu. Jadi sifatnya adalah hanya untuk menutupi dosa sementara saja. Sementara. Kemudian mengajar dan juga mengajarkan kepada orang-orang yang percaya pada saat itu bahwa itulah dosa itu seperti itu. Dosa itu sangat serius. Dosa itu harus ditebus dengan nyawa. Gitu. Jadi jangan main-main dengan dosa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dosa itu sangat berbahaya sekali. Harus diganti dengan nyawa. Nyawa yang domba, yang darah domba yang mereka persembahkan itu adalah menggambarkan keselamatan yang akan datang, bukan sesungguhnya. Keselamatan yang sesungguhnya itu hanya dalam Kristus Yesus melalui darah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam pengorbanan zaman itu dikatakan bahwa bahasa Ibrani namanya kapar, penebusan saja, hanya bersifat sementara. Nah, Yesus itu adalah sebagai penggenapan sempurna dari penebusan itu. Nah, kalau kita membandingkan di sini bahwa korban binatang dan korban Yesus itu berbeda. Kalau korban binatang itu mereka lakukan berulang-ulang. Kalau mereka melakukan dosa, korbankan binatang lagi, ulang lagi.
Mau berapa kali? Beribu kali mereka harus mengulangi korban binatang. Tetapi Yesus sekali untuk selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya, tidak dua kali. Kemudian dosa korban binatang itu hanya sebagai dosa hanya menutup bersifat sementara. Tetapi darah Yesus menghapus dosa itu. Ya. Tadi kata Pak Alpon, walaupun dosaku merah seperti kermisi, tetapi akan putih seperti salju. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus sepulihkanku. Ya, hanya darah Yesus yang mampu memulihkan kehidupan kita. Korban binatang, darah korban binatang itu tidak sempurna, tetapi darah Yesus itu sempurna untuk menebus dosa kita. Darah binatang itu hanya bersifat bayang-bayangan saja, tetapi darah Yesus itu bersifat realitas, kenyataan pasti. Nah, oleh karena itu, mengapa darah Yesus itu berbeda? Karena Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan, darahnya tanpa dosa. Ya, tanpa dosa. Kenapa saya katakan tanpa dosa? Dia dilahir dari Roh Kudus. Bukan hubungan suami istri Yusuf dengan Maria, tetapi dia dikandung oleh dari Roh Kudus. Suci, Roh Allah turun ke dalam rahimnya Maria. Dia anak Allah dan pengorbanannya sempurna. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 12, ia masuk sekali untuk selama-lamanya dengan darahnya sendiri. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya dikatakan juga dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, ya. Kemudian kita melihat kemenangan bagi orang mati. Yesus masuk ke Firdaus. Pada Yesus masuk ke Firdaus, dia ketemu dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Mereka diselamatkan karena mereka beriman. Siapa mereka yang beriman? Ada Adam, ada Musa, ada Daud di sana. Ya, ada Yosua dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Mereka ada di sana. Yesus masuk ke Firdaus, dia ketemu dengan mereka. Dia menyatakan kemenangannya, dia menggenapi janji keselamatan itu, dan dia menjemput orang-orang yang benar pada saat itu. Haleluya. Wah, begitu. Mereka ketemu di sana. Ada tokoh-tokoh iman yang sedang menunggu janji keselamatan itu. Ada Abraham. Abraham itu dibenarkan karena iman. Musa setia sebagai hamba. Daud berkenan di hati Tuhan. Ishak adalah anak perjanjian. Mereka diselamatkan karena iman kepada Tuhan. Nah, waktu Yesus masuk ke Firdaus dan menjemput orang-orang yang benar pada saat itu, maka di sana Adam, wow, ketemu dengan Yesus. Adam bersorak-sorai, Adam bergembira karena dia bisa ketemu dengan keselamatan yang sempurna itu. Adam mengatakan, Adam berkata, inilah Adam yang terakhir, kata Adam kepada Yesus. Kemudian dia ketemu lagi dengan Abraham. Abraham katakan, inilah anak yang dijanjikan itu. Haleluya, haleluya. Kemudian ketemu dengan Daud. Daud bersorak-sorak memuji Tuhan. Luar biasa, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena akhirnya mereka mendapatkan keselamatan yang sempurna itu. Mereka tidak lagi tinggal di Firdaus. Mereka tidak mau lama-lama di Firdaus. Kalau kita lihat berapa ratus tahun mereka menunggu di sana. Mereka cukup lama menunggu, tetapi puji Tuhan, ya, Yesus datang menjemput mereka. Nah, bisa diilustrasikan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kenapa tadi darah binatang itu? Darah binatang itu kenapa tidak bisa menebus dosa kita? Karena darah binatang itu seperti kita memegang kartu kredit. Kartu kredit itu bukan lunas, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita beli barang, kita pakai kartu kredit, itu boleh kita bawa barang pulang, tetapi belum sah. Ya benar ya Bapak Ibu. Seperti itu darah binatang itu. Makanya orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan zaman perjanjian lama, mereka bisa memiliki keselamatan itu, tetapi belum sempurna. Ya, belum sempurna. Hanya darah Yesus yang sanggup menyempurnakan semuanya itu, Bapak Ibu terkasih. Darah binatang itu seperti kartu kredit.
Dia hanya bisa membayar sementara. Kita beli barang, kita gesek kartu kredit kita bawa pulang. Tetapi berikutnya ada tagihan. Ya, ada tagihan. Ada tagihan dari bank, ayo kering, bayar dong kartu kreditnya, bayar. Kapan selesainya? Setelah lunas baru dianggap sah. Itu adalah barang kita. Kalau tidak bisa ditarik balik ya sama bank gitu. Nah, seperti itu. Darah binatang itu sifatnya adalah pembayaran sementara, penebusan sementara terhadap dosa-dosa kita. Tetapi Yesus membayar lunas secara total. Tidak ada lagi tagih-tagihan, tidak lagi yang tertunda-tunda, semua total dibayar oleh Tuhan. Total dibayar, tebus oleh Tuhan. Hutang dosa kita telah dibayar lunas. Di mana dibayar lunas? Di atas kayu salib. Makanya Tuhan mengatakan pada saat dia kayu salib, dia mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu besar karya penebusan Tuhan itu bagi kehidupan kita. Begitu besar kasih Tuhan itu bagi kehidupan kita. Seharusnya saya dan saudara yang harus memikul dosa kita. Tetapi Tuhan penuh dengan kasih. Dia rela datang ke dalam dunia ini untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa. Untuk membawa kita, melepaskan kita dari alam maut, melepaskan kita dari jeratan dosa, dari ikatan dosa. Di sini kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika peristiwa saat Yesus mati dan bangkit. Kalau kita melihat di dalam Matius 27 sampai 50 sampai ayat 50 sampai yang ke-53, ada beberapa 4 peristiwa ya yang luar biasa terjadi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, kemudian juga dia bangkit. Peristiwa yang pertama adalah tabir bait suci terbelah. Karena yang bisa masuk ke dalam bait suci yang itu hanyalah imam-imam saja. Kita yang biasa-biasa seperti ini tidak bisa, kita hanya bisa berdiri di pelataran saja. Gitu. Di pelataran bait suci kita tidak bisa masuk ke ruang suci, apalagi masuk ke dalam ruang maha suci. Kita tidak bisa. Tetapi begitu Yesus meninggal, tabir itu terbelah. Terbelah Bapak Ibu semua. Dari atas ya. Dari atas itu kelihatan, dari atas terbelah. Tabir itu yang memisahkan manusia dengan Allah sekarang telah terbelah. Kita bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Kita bisa langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tergantung pribadi kita, mau enggak kita berjumpa dengan Tuhan. Sekarang aksesnya telah langsung, tidak lagi melalui siapa-siapa. Ya. Langsung, artinya jalan kepada Allah sekarang sudah terbuka. Haleluya. Tabir bait suci terbuka, jalan kepada Tuhan, kepada Allah sudah terbuka. Yang kedua, gempa dan batu yang terbelah. Alam merespon kematian Yesus, menunjukkan bahwa peristiwa kosmik tidak terbiasa. Pada saat itu terjadi gempa dan batu yang terbelah. Yang ketiga, kubur terbuka. Orang-orang kudus bangkit. Ini sangat penting. Ini juga bukti preview atau kebangkitan yang terakhir. Pada saat Tuhan bangkit, orang-orang kudus pun bangkit pada saat itu. Silakan Bapak Ibu baca di dalam Alkitab itu. Ya, ada mereka bangkit. Ya. Dan orang kudus itu menampakkan diri masuk ke kota kudus, ke Yerusalem. Dilihat orang banyak. Artinya apa di sini? Bahwa kematian sudah mulai dikalahkan. Haleluya. Tidak ada lagi kematian itu di hadapan Tuhan bagi orang percaya. Bagi orang percaya hanyalah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Ya memang secara manusia kita mati gitu. Tetapi roh kita hidup, ya, tetap hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah ini kita lihat ya, kubur-kubur orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan,
mereka bangkit. Ya. Ada beberapa arkeologi di Israel sana, mereka coba untuk menggali. Mereka menggali kuburnya Kayapas, mereka menemukan tulang-tulang Kayapas. Tapi ketika mereka ke kuburan Musa, mereka tidak menemukan tulang Musa. Mereka ke kuburannya Abraham, mereka tidak menemukan tulangnya Abraham. Apa bukti mereka bangkit pada saat Yesus bangkit pada saat itu? Haleluya. Ini membuktikan bahwa kuasa kebangkitan itu luar biasa, bisa membangkitkan orang mati. Ya. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Ya. Pada saat Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Ada beberapa murid yang saat itu menyaksikan Yesus naik ke surga. Nah, jangan sampai kita nanti kita tidak paham gitu ya, bahwa Yesus pada saat dia mati, orang mengatakan oh dia ke Firdaus, dia ke surga. Tidak, dia ke Firdaus di perut bumi. Karena hari yang ke-40 baru dia naik ke surga gitu. Nah, Yesus Kristus waktu dia naik ke surga, dia terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya. Artinya apa? Bahwa Yesus misinya sudah selesai. Jalan ke rumah Bapa sudah terbuka lebar-lebar. Terus kita punya tempat sekarang di surga. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut mati lagi. Ya, kita tidak perlu takut mati. Karena kematian itu adalah jembatan kita untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Roh kita, kalau kita saat ini setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, roh kita ketika kita mati tidak lagi di Firdaus, Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi di Firdaus, tetapi langsung ke hadirat Tuhan. Karena jalan sudah terbuka. Jalan sudah terbuka. Tidak lagi di Firdaus, tetapi kita langsung ke hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan. Roh kita, ya tubuh kita masih tetap ada, tetapi suatu hari nanti akan disatukan, akan diubah tubuh kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, di sini kita melihat bahwa maknanya bahwa akses ke Allah sudah terbuka, tidak ada lagi melalui sistem lama. Artinya sistem lama itu ke Firdaus dulu, baru naik gitu. Tapi sekarang tidak, karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Jadi kematian itu dimulai. Kematian sudah dimulai di kubur terbuka, orang kudus bangkit. Artinya apa? Yesus itu menang atas maut. Kebangkitan bukan teori tapi ada saksi. Ya, orang melihat langsung. Yesus dimuliakan waktu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata firman Tuhan. Ya. Berarti semua apa yang terjadi dalam Alkitab itu adalah hal yang realita, bukan fiksi, ya, tetapi ada hal yang realita. Oleh karena itu kita bersyukur kita menjadi anak Tuhan pada hari-hari ini. Kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Sebagai anak Tuhan kita tidak perlu takut lagi untuk mati gitu. Karena apa? Karena ketika kita mati Bapak Ibu, ketika mata ini tek, saat itu juga tek berubah kondisi. Mungkin apakah hitung detik saya tidak tahu, Tuhan yang tahu hitungan waktunya gitu. Begitu ya. Begitu kita mati, tek, udah roh kita langsung berubah, ya, langsung bersama dengan Tuhan. Haleluya. Di sana tidak ada lagi keriput-keriput. Muka kita tidak keriput lagi, tidak perlu lagi facial. Ya. Ibu-ibu tidak perlu lagi ke facial gitu. Tidak perlu bapak-bapak tidak perlu nge-gym lagi gitu. Wah, gitu. Badan kita sudah sehat, bugar gitu ya. Di sana bersama dengan Tuhan, diubahkan langsung gitu. Kita tidak perlu lagi sedih, tidak perlu lagi kita menangis. Tetapi di sana kita bersukacita bersama dengan malaikat di surga. Kita menyembah Tuhan, kita menikmati hidup yang berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu terkasih, jadi kalau kita melihat tadi makna dari tema kita pada hari ini, kebangkitan Yesus memberikan harapan yang kekal bagi kehidupan kita. Apakah kita mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini? Haleluya. Tetaplah terus di dalam Tuhan ya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap percaya kepada Tuhan.
Kehidupan kita dalam dunia ini sifatnya sementara. Hidup kita ya paling kuat 80, itu pun sudah agak payah-payah sudah berdiri. Saya sering besuk orang-orang gitu, saya tanya, Oma sudah berapa umurnya? Ada kemarin saya jemput besuk satu oma umurnya 85, sudah nggak bisa berdiri, gitu. Sudah baring gitu. Umur kita dalam dunia ini hanya sifat sementara saja, tetapi hidup yang kekal bersama Tuhan di dalam surga yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kesimpulannya, ya Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa karya penebusan sudah selesai dan sempurna bagi kita semua. Haleluya ya. Manusia yang dahulu mati dalam dosa kini dilahirkan kembali dan menerima hidup baru. Hidup ilahi atau Zoe life, menerima hidup yang baru di dalam Tuhan, yaitu kehidupan yang berasal dari Allah sendiri. Karena itu orang yang percaya tidak lagi hidup tanpa arah, tetapi memiliki pengharapan yang pasti, yaitu bagian yang tidak dapat binasa, tidak cemar dan tidak layu yang tersedia di sorga. Kebangkitan juga menjadi bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kehidupan kita. Dosa telah dikalahkan secara tuntas. Kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju hidup yang kekal. Ya. Sebagai anak Tuhan, kita bukan lagi orang yang hidup dalam ketakutan atau ketidakpastian. Kita adalah orang yang hidup dalam identitas baru. Ya, identitas baru kita. Jangan lagi kita hidup yang lama. Identitas kita ada identitas yang baru. Memiliki masa depan yang penuh harapan, dipanggil untuk hidup benar sebagai respon atas kasih karunia Tuhan. Karena Yesus telah bangkit, maka hidup kita tidak lagi sama. Kita bukan lagi orang lama, tetapi ciptaan baru. Kita tidak hidup untuk dunia ini saja, tetapi untuk kekekalan. Karena kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi remah dalam kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Kita sudah paham sekarang ya. Kalau orang bertanya, kemana Yesus selama 3 hari 3 malam, kita sudah mengerti bahwa Yesus selama 3 hari 3 malam dia masuk ke alam maut, dia memproklamasikan, dia deklarasikan bahwa dia telah menang. Dia bawa orang-orang yang beriman yang ada di Firdaus, mereka masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya ketika kita meninggal, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya rindu saya ingin menyanyi satu pujian ya. Yesus mutiaraku. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering merana pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku
Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering merana pohon ara tak berbuah, tak ada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus, kau pelita hidupku. Yesus, mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu seberapa besar, sebagaimana kesalahan kita, tetapi Tuhan tahu. Dia tahu isi hati kita, bagaimana gelapnya, bagaimana kotornya kehidupan kita. Dia tahu. Dia tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan pada pagi hari, mohon pengampunan kepada Tuhan pada pagi hari. Haleluya, Jesus. Dia sanggup mengubah dosamu yang merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Haleluya. Lebih baik kita berdoa pada pagi hari ini, kita meneteskan air mata kita, mohon pengampunan Tuhan pada pagi hari ini, daripada satu hari nanti kita menetes air mata tapi sudah terlambat, kata Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah hati kami semua, jamah kehidupan kami semua Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Haleluya. Ubah hidup kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bentuk hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dia jamah
di hatiku. Semua gak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan atas Kau telah berbicara dalam mulut hamba-Mu Tuhan, Bapak Martin Apuy yang sudah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyebarkan ke tanah yang subur Tuhan, yang siap Engkau tuai dan berbuah Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tidak hanya mati kepada kami saja, tapi kami akan menyebarkan kepada orang-orang terdekat bahwa inilah berita kabar gembira yang kami sebarkan kepada Engkau, teman-teman kami Tuhan Yesus. Kami sebagai orang yang percaya akan selalu berharap hanya padamu, sebab Engkaulah kekuatan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja segala Raja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan untuk Ya. Shalom. Berapa banyak yang diberkati? Amin. Kasih tau kiri kanan bulan begini. Sekarang ada harapan baru. Amin. Saya atas nama Gembala mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pendeta Muda Martin Apuy. Iya, beliau adalah pendeta non gembala kan. Kita GPDI, GBI. Jadi GPDI itu kakeknya GBI. Ya, kita harus tahu ya, dari GPDI lahirlah Gebis. Dari Gebis lahirlah GBI. Anaknya GBI banyak, salah satunya Mawar Saron, gereja GSKI, terus gereja semakin ya berdiaspora ya, bukan perpecahan, jangan bilang perpecahan, gereja tuh berdiaspora. Terima kasih Pak, dan kita berdua beliau memang punya skill Daniel ya, beliau selalu berada di pemerintahan, kita doakan, siapa tahu nanti beliau bisa menjadi orang nomor 1 di kota Samarinda. Amin, karena orang kota Samarinda harus dipimpin oleh Roh Daniel di akhir zaman ini. Terima kasih buat Bapak Alfon dan bersama Bapak. Ya, nanti next Pak Alfon bisa lanjut lagi dengan firman-Nya sederhana ya Pak ya. Berkati jemaat Tuhan tempat ini. Dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang bisa hadir, dan jangan lupa sebelum berikan persembahan menyampaikan pengumuman sejenak. Juni kita akan ulang tahun gereja. Doakan ulang tahun gereja, rencananya yang akan memberkati gereja kita adalah Ibu Pendeta Dora Kansil. Nah, Ibu Pendeta Dora Kansil ini seorang ibu yang luar biasa, pencipta lagu. Dia ada 20 lagu rohani. Doakan, beliau sedang lagi mencoba atur jadwalnya. Dan salah satu ciptaan lagunya beliau adalah Dia Seperti Air Yang Mengalir di Hatiku. Itu lagunya beliau. Dan mungkin tahu juga lagunya Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Nah, itu beliau penciptanya. Beliau bukan orang musisi, bukan pemusik, tapi semua lagunya itu diciptakan dari doa. Nah, doakan supaya nanti bisa di tempat ini, dan nanti juga kemungkinan besar akan lanjut dengan 2 semalaman ya, worship semalaman. Kita juga ada ibadah full, ibadah kelompok sel. Ya, jadi jemaat Tuhan yang rindu rumahnya dipakai untuk ibadah kelompok sel. Ibadah, kalau dulu orang Pentakosta bilang, GPD bilang ibadah rumah tangga. Nah, cuma ini dibikin sektor supaya jangan terlalu banyak ya. Paling tidak maksimal 15 orang. Nanti bisa hubungi, di sini ada Abang Erik, ada juga pribadi saya, ada juga Ibu Lisa. Bagi jemaat Tuhan yang rindu rumahnya, paling tidak sebulan sekali atau 2 bulan sekali ada doa di situ, ada ibadah di situ. Karena dengan menghadirkan doa dan menghadirkan ibadah dalam rumah tangga kita, saya percaya rumah tangga kita semakin hari semakin diberkati. Amin.
Karena seperti tabutnya Obed-Edom, ketika tabut itu membunuh orang-orangnya Daud karena kesalahan dan kelalaian, justru ternyata tabut itu ketika ada di rumahnya Obed-Edom, malah Obed-Edom diberkati. Berarti ya ternyata Tuhan itu sangat penting sekali. Pastikan rumah tangga kita, rumah kita dipakai ya untuk doa dan firman. Lalu kemudian anak-anak muda di sini, anak-anak muda yang belum menikah atau yang mungkin 40 tahun, 50 tahun belum menikah juga, itu anak-anak muda. Ya. Karena versi dari PBB ya jadi yang namanya anak-anak muda yang belum menikah. Ya, ada yang bertanya, "Pak, kalau 60 bagaimana belum menikah?" Itu juga anak-anak muda ya. Iya, dia Kak Sandi anak-anak muda? Anak-anak muda ya? Iya Kak Sandi ya. Nah, boleh ikut gas DNA, mari ikut gas DNA sama-sama karena gas DNA luar biasa, bukan hanya anak-anak tapi juga anak-anak kampus kita jangkau. Lalu kemudian hari Kamis di tempat ini kita ada ibadah doa, menara doa. Wah, enak sekali saudaraku ya. 1 jam kita menyembah, tidak terasa ya. Jadi bagi jemaat Tuhan yang mau datang, ayo silakan, tempat ini terbuka. Kita lesehan, kita nggak duduk di kursi, tapi kita melantai seperti itu. Dan jangan lupa nanti minggu depan kita masih ada ibadah jam 10 dan jam 18.30. Kami berdoa jemaat Tuhan tempat ini semakin hari Tuhan pakai, semakin hari jemaat Tuhan semakin diberkati. Kerinduan kami cuma satu, jemaat Tuhan semakin hari dibawa keserupaan kepada Kristus. Amin. Toh kiri kananmu, kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jangan serupa dengan Pak Pendeta, jangan serupa dengan Bapak Gembala, serupa dengan Kristus. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Izinkan gereja mengelola persembahan. Jemaat Tuhan, saya sebagai gembala enggak bisa menutup ya. Kami selalu membuka. Apa membuka supaya kita melakukannya secara bersama-sama. Amin. Dan bahwa gereja ini kita masih ada kewajiban kita semester 2 tahun 2025 kemarin kita belum bayar. Ya, mungkin ekonomi lagi nggak bagus, tapi percayalah di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak baik, ketika kita menabur, kita mendukung pekerjaan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti berkati kita. Amin. Ya, kita masih nunggak 40 juta semester yang kedua. Jujur saudaraku, tempat ini udah terlalu murah sekali. Karena tempat ini permanen ya. Di tempat ini kita ibadah doa, di tempat ini kita ibadah anak-anak muda dan ibadahnya minggu 2 kali, dan kadang-kadang saya juga setiap pagi ke sini, doa juga di sini, dan ini menjadi milik gereja ya. Puji Tuhan. Memang ke depannya doakan kita akan bangun saudaraku. Cuma kita belum dapat tanah ya. Sepatutnya nanti Bapak Pendeta Martin Apuy bisa mengarahkan tanah. Pak, tanah ini bagus. Ya, bukan berarti gratis kita beli, maksudnya tempatnya, maksudnya karena memang Samarinda ini agak sedikit unik ya, karena sudah di blok-blok. Tapi saya berdoa biarlah pemerintahan di Samarinda ini dijamah Tuhan, amin. Sehingga dalam urusan bangun gereja semuanya dipermudah. Makanya kita mesti berdoa supaya ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego di pemerintahan. Setuju? Amin. Jangan hanya gara-gara mau uang ya, amplop kita pilih pemerintah, nanti akibatnya kita menyesal. Nah, hari ini yuk kita berikan persembahan yuk. Di sini ada nomor rekening, kalau jemaat Tuhan tidak bisa tunai bisa ditransfer ya. Transfer, dan mari kita memberi dengan sukarela. Izinkan gereja mengelolanya, bukan hanya persembahan syukur, juga persembahan persepuluhan dan yang lain-lain. Yuk kita bagi berdiri semuanya yuk, mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari semuanya saya mengundang bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, setelah kami menikmati firman-Mu, firman yang sudah memberkati kami, roti kehidupan, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Martin Apuy. Terima kasih Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan, kehidupan yang kekal, sehingga hidup kami tidak sama lagi. Kami menjadi pribadi manusia yang baru. Bapak, kami bersyukur. Dengan demikian kami menyadari bahwa harta kami ada di surga, rumah kami ada di sana, dan kami menyadari segala sesuatu yang masih ada di bumi Tuhan sedang mempercayakan kepada kami.
Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Baik usaha kami, karir kami menyadari semuanya berasal daripada Tuhan. Dan hari ini di tengah-tengah ibadah kami tidak datang dengan tangan yang hampa. Kami membawa korban syukur kami. Baik persembahan yang lain, persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan khusus. Tuhan, biarlah kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami datang membawa korban syukur dengan hati yang sukarela memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo kita bawa persembahan kita dari Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mungkin beberapa yang hadir pada pagi hari ini, ada yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa lambaikan tangan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk datang kembali di minggu depan di ibadah pertama jam 10 dan ibadah kedua jam 18.30. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama angkat tangan lebih tinggi di hadapan Dia, katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, oh, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Amin. Sebelum kita doa berkat, yang baru pertama kali hadir dengan sebuah kehormatan, bolehkah maju ke depan? Izinkan saya sebagai gembala mendoakan jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Ya, boleh maju, yang suami istri silakan.
Kami mau doakan, kami tidak tahu pergumulan apa yang jemaat Tuhan bawa. Itulah sebabnya ini menjadi culture kami, tempat di situ. Kami melepaskan berkat sehingga ketika mereka datang ke tempat ini, segala pergumulan doa-doa mereka, kita percaya tidak ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Semuanya disingkapkan. Ini suami istri. Suami istri boleh gandengan tangan, ya. Iya, seperti jalan ke mall ya. Nanti yang belum ini anak. Oh ada yang puji Tuhan. Nada F. Mari kita bersyukur ya kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, katakan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Biarkan musik saja. Mari jemaat Tuhan, arahkan tangan kita yuk, hamba-hamba Tuhan. Bapak terima kasih buat mereka yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang membawa mereka, bukan karena kekuatan mereka di tempat ini. Itulah sebabnya kami dalam keluarga Allah di tempat ini mengangkat tangan kami di hadapan. Kami menyadari Tuhan begitu banyak pergumulan-pergumulan doa kerinduan yang ada di dalam hati mereka. Tetapi kami tidak bisa diam. Kami mengangkat tangan kami di hadapan. Biarlah pada hari ini kami mengangkat, kami melepaskan berkat Tuhan. Segala pergumulan yang mereka hadapi ketika mereka datang ke tempat ini, kerinduan mereka Tuhan, kami percaya tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Tuhan singkapkan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha Tuhan selalu tolong. Bahkan jikalau ada yang sakit yang bergumul, kami percaya Tuhan sembuhkan mereka. Oh ramataka masyataka naborida masyata. Hamba melepaskan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Halfon. Biarlah dalam kehidupannya Kau pakai lebih dahsyat lagi, menjadi saksi-Mu Tuhan dalam kerinduannya Tuhan. Kami percaya Engkau pakai dia mengurapi hamba-Mu dalam pekerjaan usaha keluarganya, bahkan kedua putrinya Kau berkati. Hamba berdoa Tuhan, urapi tangannya ketika dia mengurapi orang sakit. Ada kuasa yang bekerja ketika dia mengurapi, menumpahkan tangan atas orang yang lemah, mereka dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan buat suami istri pada Tuhan, berkat kasih dan anugerah Allah dicurahkan. Ya ramataka masyat. Kau melihat ada kekuatan, mereka bergandengan tangan, dua menjadi satu. Ada kekuatan ilahi yang mengalir. Oh ramataka masyataka dabala masyataka. Tuhan kami percaya Tuhan, segala pergumulan apapun tidak ada yang tidak disingkapkan. Kekuatan ilahi mengalir atas suami istri ini Bapak. Mereka berjalan bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Si Tuhan, boleh dipeluk istrinya. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan berkati. Oh Ramasyataka. Hamba melepaskan berkat Tuhan. Kasih dan anugerah Allah dicurahkan dalam kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang menjadikan engkau, Dia yang menguatkan setiap lutut, Dia yang menguatkan setiap tulang kepalamu, sehingga engkau mampu melihat ke atas, memohon kepada Allah yang hidup, dan tidak ada yang tidak ditolong. Tuhan menolong engkau, suami istri, dalam pekerjaanmu, mendidik anakmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi kekuatan ilahi mengalir, pengurapan Roh Kudus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah khawatir lagi dalam pekerjaanmu, sebab Tuhanlah yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kasih dan anugerah Allah dicurahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak muda, kasih dan anugerah dicurahkan. Masa depan
jeritan suara hatinya kau dengar. Kami percaya seperti engkau memproses Yusuf, engkau memproses Daud, demikian juga engkau memproses masa mudanya, sehingga menjadikan dia anak muda yang militan, yang dimana Tuhan kami percaya masa mudanya, masa depannya sungguh cerah, masa depannya penuh dengan harapan. Dan terimalah berkat kasih dan anugerah Allah menyertai engkau dalam pekerjaan usahamu. Dia memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Tuhan Allah, berkati dalam nama Yesus. Dalam pendidikan dia memberikan kecerdasan kepintaran. Setelah engkau menyelesaikan kuliahmu, engkau tidak ganggu, tetapi Tuhan sedang memberikan kau sebidang pekerjaan yang kau kerjakan dan kau menjadi berkat. Dan siapkanlah dirimu dan hari ini aku mengurapi engkau dalam pergumulan. Tuhan memberkati engkau. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tetaplah memandang kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan pengurapan yang menyertai engkau. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. kami juga berdoa Tuhan, di mana akan terjadi proses demo 21 April Tuhan. Kami berdoa Tuhan ambil alih Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera atas pemerintahan kami Samarinda. Kami menolak segala provokasi-provokasi yang menghancurkan segala bentuk apapun di kota kami, di provinsi ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan biar ada kedamaian. Jamah Tuhan pemerintahan kami. Kami melepaskan roh takut akan Tuhan atas pemerintahan kami. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita yuk. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Martin Abu. Tuhan berkati. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dalam apapun tugas-tugas pekerjaan dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan berkati. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, seperti Daniel di akhir zaman. Kau juga pakai hamba-Mu Tuhan. Kalau dalam tahun berikutnya beliau akan maju Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan. Biarlah putra daerah, orang-orang lokal menjadi berkat bagi kota kami, menjadi berkat bagi provinsi Kalimantan Timur. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, pertajamkan hikmat dan marifat atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dan pada akhirnya angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Terimalah berkat. Inilah firman yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di Gunung Sinai. Dan berkat ini juga diberikan kepada kita sebagai gereja yang dikasihinya. Dengarkanlah firman-Nya. Yevareka, Jehovah kuisi mereka. Yair, Jehovah panapeleka fuikunika. Yisa, Jehovah panapeleka fuyase mereka. Shalom. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tanganku angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah engkau dicintainya, engkau dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga ku
Kasih